Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, kita sampai pada sesi terakhir materi hadis yang dipilihkan saat ini 10 hadis pilihan berkaitan dengan Palestina. Baik, sekarang sudah ada bersama kita Ustadz Fida. Kita serahkan waktu dan tempat kepada beliau. Silakan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, peserta daurah syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki sesi yang ketiga. Pada hari ini kita akan membahas 10 hadis hadis pilihan yang berkaitan dengan Palestina. Karena kita perlu mengetahui sebagai umat muslim bahwa Palestina adalah satu daerah yang ada di Syam yang memiliki keutamaan-keutamaan, dan keutamaan-keutamaan tersebut dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, juga diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga patut bagi setiap muslim untuk mengetahui masalah tersebut. Sekaligus pendekatan dari sisi ilmu hadis supaya kita bisa lebih mengenal ilmu hadis ini, sekaligus pemahaman yang berkaitan dengan topik yang sedang atau bahkan semenjak zaman dahulu sampai sekarang harus difahami oleh umat muslim terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kita langsung masuk saja ke hadis yang pertama tentang keutamaan Masjid Aqsa. Jadi pembahasan ini adalah hadis yang berkaitan dengan Masjid Aqsa sebagai masjid yang kedua yang dibangun pertama kali. Jadi urutan kedua pembangunan pertama masjid. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, juga diriwayatkan oleh para ulama hadis yang lain melalui sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang mulia, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun? Maka Rasulullah pun menjawab, qala al-Masjidul Haram. Masjidil Haram yang ada di Makkah. Qultu, lalu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, thumma ayyun, lalu masjid apa lagi yang kedua? Thumma qal, maka Rasulullah menjawab, thummal Masjidul Aqsa, lalu Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Qultu kam kana bainahuma, karena tadi Rasulullah mengatakan thumma. Thumma ini salah satu, tanya lagi, huruf ataf yang mengajarkan atau yang mengatofkan, ya, huruf ataf yang memasukkan i'rabnya sama dengan sebelumnya, yang menunjukkan at-tartib ma'at tarahi, urutan tapi jangka waktu yang cukup lama. Maka ditanyalah sama Abu Dzar Al-Ghifari, kam kana bainahuma, berapa jarak antara Al-Masjidul Haram dengan Al-Masjidul Aqsa? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, Arbaun, 40. Di lafadz ini tidak disebutkan keterangannya 40 apa, tapi dalam riwayat Muslim disebutkan di sana Arbauna sanah, 40 tahun. Lalu beliau pun menjawab, haitsuma adrakat kas-salatu fasalli. Beliau pun menjelaskan sebagai pesan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, lalu ditutup dengan pesan, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, lalu tiba waktu sholat, maka sholatlah di tempat tersebut. Sholatlah, langsung sholat saja di tempat tersebut. Wal ardu laka masjidun, dan karena bumi atau tanah di bumi manapun semuanya adalah masjid, bisa digunakan untuk sholat. Hadits ini sebagaimana yang kita isyaratkan tadi, muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim serta lainnya. Makna kosakata yang terdapat dalam hadis tadi wudi'a. Wudi'a maksudnya adalah
dibangun, diletakkan di muka bumi, maksudnya adalah dibangun. Masjid pertama yang dibangun di muka bumi adalah Al-Masjidul Haram. Kemudian yang kedua adalah Al-Masjidul Aqsa. Disebut dengan Al-Masjidul Aqsa yang artinya adalah jauh, masjid yang jauh karena terletak jauh ya di Al-Quds, di Yerusalem, Palestina. Jauh ini dibandingkan dengan Al-Masjidul Haram ya, yang menjadi hitungannya adalah Al-Masjidul Haram yang ada di Makkah. Jaraknya lumayan jauh sehingga disebut dengan Al-Masjid Al-Aqsa yang artinya adalah jauh, masjid yang jauh. Kemudian kata arbaun, jarak antara pembangunan atau peletakan Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa adalah 40 tahun. Arbaun di sini 40 tahun berdasarkan salah satu riwayat di Sahihain, yaitu di riwayatnya Imam Muslim. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah pesan yang disampaikan Rasulullah SAW di akhir, yaitu perintah untuk menjaga pelaksanaan sholat di awal waktunya. Jadi Rasulullah menginginkan agar manusia ini menunaikan sholat di awal waktunya, tanpa perlu harus pergi mencari masjid tertentu yang lebih utama. Walaupun kita saat itu di masjid yang biasa saja, yang tidak punya keutamaan khusus, ya sholat di situ. Ya nggak perlu mencari masjid yang bagaimana, nggak ada ya. Yang penting masuk waktu sholat, ya sholat di masjid manapun yang mudah bagi kita untuk menjangkaunya. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Karena kedua ini adalah tempat ibadah pertama. Urutan yang paling awal adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Aqsa. Tempat ibadah pertama dan kedua yang dibangun di muka bumi. Tentu saja ya sekaligus menjadi keutamaan, tapi selain itu ada juga keutamaan-keutamaan lain yang akan kita bahas pada hadis-hadis berikutnya. Kemudian faedah yang ketiga adalah hukum asal seluruh bumi adalah suci. Al-ardu kulluha masjidun wa tahur. Seluruh bagian dari muka bumi ini pada dasarnya suci, bisa digunakan untuk toharoh, yaitu untuk tayamum. Ya, bisa menggunakan tanah di daerah manapun, nggak ada pengkhususan misalkan harus di daerah Saudi Arabia atau daerah tertentu, nggak ada ya. Dimanapun tanah yang suci bisa digunakan untuk bertayamum. Kemudian juga bisa dibangun di situ masjid, bisa digunakan untuk sholat. Ya, selama tidak dikecualikan, karena ada pengecualian diantaranya adalah jika di kamar mandi atau di daerah ya yang kotor, area-area yang kotor yang ada najisnya, maka tidak diperbolehkan sholat di situ karena dikecualikan. Tapi hukum asalnya daerah manapun, bumi bagian manapun, timur, barat, utara, selatan, negara apapun itu bisa dibangun untuk masjid ya, atau kita bisa menegakkan sholat di situ. Baik, selanjutnya adalah hadis yang kedua yang membahas keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang kita masuk ke apa keutamaannya, apa pahala yang didapatkan, nilai dari Masjid Aqsa yang dibangun sebagai masjid kedua di muka bumi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, lalu disahihkan oleh beliau dan disahihkan oleh ulama lain, diantaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi. Melalui sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah mengatakan, tadzakarna, suatu ketika beliau bertukar pikiran, ya, sedang diskusi. Wa nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesama para sahabat yang lain berdiskusi, bertukar pikiran di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas apa yang dibahas, ayyuhuma afdal, Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am Baitil Maqdis. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih unggul? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah Baitul Maqdis? Masjid Rasulullah maksudnya adalah Al-Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi. Mana yang lebih bagus? Kalau di Masjidil Haram tentu saja itu yang paling utama. Maka Rasulullah SAW pun berkomentar. Beliau ada di situ dan beliau mengatakan, "Salatun fi masjidi afdalu min arba'i salawatin fihi." Satu salat yang dilakukan di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, lebih utama 4 kali lipat salat di Masjid Baitul Maqdis. Ya, di
Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi 4 sholat ini senilai dengan 1 sholat di Masjid Nabawi. 4 sholat di Masjid Al-Aqsa senilai 1 sholat di Masjid Nabawi. Wala ni'mal musalla huwa. Lalu beliau pun memuji. Dan sebaik-baik tempat sholat adalah dia. Wala yushikanna a'la an yakuna lirajulin mithlu syatni farasi. Dan hampir-hampir akan tiba masanya seseorang yang hanya memiliki tanah, memiliki wilayah seukuran syatni farasi wa fi riwayatin mithlu qausi. Syatnul faras ini daerah memiliki tanah yang kecil, yang sempit, hanya seukuran kekang kuda, pendek. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, mithlu qausi, hanya seperti busur. Busur seberapa ya untuk memanah itu? Nggak sampai 2 meter atau 3 meter. Sempit, sempit, tapi dia punya tanah segini saja, minal ardi, di tanah yang yura minhu baitul maqdis. Di tanah ini dia punya tanah kecil pendek, tapi dia bisa melihat Baitul Maqdis, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Maka tanah tersebut yang dia miliki ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Sebenarnya membahas 2 masjid sekaligus, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis, nama lain dari Al-Masjid Al-Aqsa yang artinya adalah rumah, atau ya, nama bait ini rumah, rumah suci, Al-Maqdis. Orang Yahudi dan Nasrani juga mengenalnya sebagai Baitul Maqdis. Nah, ini nama lain dari Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya ada beberapa masjid yang memiliki memiliki lebih dari 1 nama. Kemudian disebutkan di riwayat tadi, afdalu min arba'i salawatin fi. Gimana hitungannya? Hitungannya ada perbandingan dalam riwayat yang lain, hadits yang lain, bahwa hanya 3 tempat masjid yang memiliki keutamaan khusus. Selain itu nilainya semua masjid sama. Ya, dari sisi keutamaan sholat di situ. Yang pertama adalah Masjid Masjidil Haram yang ada di Makkah. Maka 1 kali sholat di sana senilai dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Keutamaannya senilai dengan sholat 100.000 kali di masjid lain. Ini sekaligus pesan sebagai kaum muslimin yang melakukan ibadah umroh atau haji. Selama memungkinkan sholat di Masjidil Haram, maksimalkan sholat di situ. Jangan terlalu banyak berjalan-jalan di tempat lain. Karena sholat di sana 1 kali saja senilai 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. 1 kali sholat di sana senilai dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Di masjid yang lain, maksudnya selain selain 3 masjid ya, selain Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Lalu tingkatan yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa. 1 kali sholat di Masjid Aqsa senilai dengan 250 kali sholat di masjid yang lain. Dari mana taunya? Ya dari sini. Karena sholat di Masjid Nabawi ini senilai 1.000 kali. Sedangkan sholat di Masjid Aqsa ini nilainya 4 kali kurang ya, seperempatnya. Seperempatnya. Maka jadinya adalah 250 kali sholat di masjid yang lain. Sementara masjid-masjid yang lain walaupun lebih besar, walaupun lebih mega, tapi nggak bisa mengungguli 3 keutamaan masjid ini. Kemudian dari sisi kesohihan sanadnya, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis di atas adalah hadis yang paling sahih yang menjelaskan keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa. Tentang keutamaannya, sholat di Masjid Al-Aqsa. Kalau tadi masjidnya, keutamaan masjidnya. Sekarang keutamaan sholatnya. Kemudian sebab keutamaan tanah Syam ini diantaranya adalah karena mayoritas para nabi diutus di sana. Nah, tanah yang diberkahi. Ya, di antaranya Nabi Lut dan nabi-nabi yang lain tinggal di sana, di tempat yang diberkahi. Sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, tanah Syam. Nanti akan dijelaskan. Syam itu apa dan wilayahnya mencakup apa saja. Ya, salah satunya adalah Palestina ini. Kemudian keutamaan tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Dari potongan yang terakhir tadi, yaitu pada suatu masa seseorang yang memiliki tanah, tanah yang dekat dengan Baitul Maqdis, yang dekat dengan
Al-Masjidul Aqsa ini punya keutamaan khusus. Walaupun dia punya tanah yang tidak luas, tanah yang sempit, seukuran kekang kuda atau seukuran busur panah, tapi itu lebih bagus, lebih baik ya, lebih lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, karena bisa sholat di situ dekat, pahalanya menjadi lebih berlipat ganda. Kemudian makna dari lebih baik dari ribuan sholat adalah secara ganjaran pahala. Bukan berarti menggugurkan kewajiban. Bukan berarti kalau misalnya sudah sholat di Masjidil Haram satu kali saja, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu sholat lagi sampai hitungan 100.000 kali. Bukan begitu ya. Tapi maksudnya adalah dari sisi keutamaan pahala. Ya habis itu ya tetap wajib sholat lagi. Habis itu tetap wajib sholat lagi. Baik. Selanjutnya adalah hadis yang ketiga yang membahas tentang tempat keberadaan At-Taifah Al-Mansurah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1925 melalui sahabat yang mulia Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan bahwa la yazalu ahlul gharb zahirina 'alal haqqi hatta taqum penduduk Gharb, penduduk yang berada di arah barat. Gharb itu barat karena arah dalam bahasa Arab ada asyarq, ada Gharb. Syarq timur, al-Gharb barat. Kemudian ada asyamal utara dan yang terakhir adalah al-janub selatan. Penduduk Al-Gharb selalu la yazalu senantiasa menegakkan kebenaran zahirina alal haq, tampak di atas kebenaran, mereka menegakkan kebenaran hatta taquma sa'ah, sampai hari kiamat datang. Mereka berjuang, mereka berjihad, mereka mempertahankan kebenaran ini sampai pada hari kiamat. Dan ini menjadi keutamaan khusus, keutamaan yang sangat ya, sangat berharga bagi orang-orang yang berada tinggal di sana ahlul gharb ini. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan ahlul gharb? Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan penduduk al-gharb yang artinya adalah barat, yang tinggal di barat adalah penduduk Syam. Dan salah satu dari Syam adalah Palestina. Ya, cakupan Syam ini salah satunya adalah Palestina. Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab menjelaskan alasannya kenapa Ahlul Gharb ini dipuji dalam hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Alasannya karena penduduk Madinah ya biasa menyebut Irak dan Najd sebagai penduduk timur, daerah Irak, kemudian daerah Najd mereka menyebutnya disebut sebagai penduduk timur. Ini kenapa alasannya disebut Ahlul Gharb. Kenapa disebut dengan ahlul gharab? Padahal mereka secara sekilas seharusnya ya bukan di benar-benar di barat gitu ya. Tapi kenapa kok disebut sebagai kalau Irak kan jelas ya daerah timurnya Madinah kelihatan. Tapi Syam ini posisinya sebenarnya di utara ya utara, tapi tidak tepat 100% itu, tidak lurus. Kalau ditarik garis lurus ya nggak kena Syamnya. Sehingga dia condong sedikit ke barat. Oleh karenanya disebut dengan ahlul gharab. Tapi secara posisi di peta itu di arah utara Madinah. Cuman tidak tepat lurus sehingga disebut ahlul gharb. Karena condong sedikit ke barat, maka disebut sebagai ahlul gharb. Nah, ini asal usulnya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata yang dimaksud dengan mereka yang dimaksud adalah mereka yang dikepung Dajjal di sana di Baitul Maqdis. Lalu Isa pun turun kepada mereka dan membunuh Dajjal, ya pendusta yang nanti akan datang di akhir zaman. Ibnu Hajar menjelaskan dengan hadis yang sahih, ya, dengan hadis yang sahih dalam dalam sahih ya, menjelaskan ya di ya terkait hadis sahih Muslim nomor 156 yang menjelaskan Isa bermakmum kepada pemimpin mereka. Ini sebagai faedah tambahan saja. Intinya Ahlul Gharb adalah penduduk Syam, ya yang nantinya datang Dajjal ke sana, tapi akhirnya datang juga Isa, Nabi Isa alaihi salam dan membunuh Dajjal. Nanti akan kita bahas juga ya tentang Dajjal ini akan dibunuh di daerah sana. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang ke-13 ini. Yang pertama adalah kebenaran tidak akan lenyap.
pasti akan ada orang-orang yang senantiasa menegakkan, membela dan memperjuangkan kebenaran syariat Islam ini. Ya, pasti ada sebagian dari umat ini. Walaupun mereka jumlahnya mungkin tidak banyak, jumlah yang sedikit, tapi mereka ini orang-orang yang pilihan, yang berjuang, yang berusaha tetap menegakkan kebenaran. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Senantiasa ada bagian dari umat Nabi Muhammad ini yang terus-menerus memperjuangkan kebenaran. Ya, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka ini berjuang, tidak ada yang bisa memadaratkan mereka, tidak ada yang bisa mencelakai mereka. Ya, man khadalahum, baik orang yang tadi tidak mau menolong atau orang yang menyelisih, enggak, tidak membuat langkah mereka mundur. Ya, kita berharap semoga kita termasuk dari golongan yang hal ini ya. At-Taifah Al-Mansurah disebut oleh para ulama dengan istilah At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Ditolong Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia tidak ada yang membela, tidak ada yang mendukung, tapi mereka tetap berjuang karena mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faedah yang kedua, Al-Imam At-Tabarani menjelaskan bahwa kelompok At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang terus-menerus berada di atas kebenaran dan ditolong Allah ini, sebenarnya tidak selalu harus berada di Syam. Ya, tapi ini menunjukkan saja bahwasanya ada orang-orang di Syam yang terus menegakkan kebenaran. Bukan berarti difahami kalau begitu selain Syam gimana? Ya, masih ada. Masih masih terdapat Taifah Al-Mansurah. Bisa didapati di tempat lain di sebagian zaman. Dan mereka tidak mesti harus berkumpul di tempat tertentu gitu ya. Tapi bisa saja lokasinya berpindah-pindah atau terpisah-pisah. Kamu mesti harus ngumpul berkelompok di sini saja kelompoknya. Selain itu bukan Taifah Mansurah lagi. Nggak, ya bisa ada di beberapa tempat. Cuman kadang di sebagian masa ini ada yang hilang ya, kaum muslimin tidak ada di daerah situ. Misalkan contohnya gambaran mudahnya Andalusia, Spanyol. Dulu menjadi termasuk pusat peradaban muslim yang sangat maju di Spanyol di era kekhilafahan Umayyah. Ya, sampai mereka bikin daulah di sana, Umayyah yang kedua. Tapi akhirnya sampai sekarang akhirnya hilang kaum muslimin di sana. Nah, karena ya banyak sebab. Intinya suatu masa kita harus berjuang ya di Indonesia ini kita harus berjuang menegakkan kebenaran. Karena jika kita tidak berjuang, kebenaran masih tetap ada. Cuman bisa jadi nggak ada di Indonesia gitu. Bisa hilang. Tapi kebenaran tetap terus akan ada yang memegang benderanya. Kemudian hadis yang ke-14, keimanan ada di Syam. Hadis yang menjelaskan bahwa keimanan ada di Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dari sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda, kemudian juga dalam sebagian riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Suatu ketika, ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Baina ana naimun. Hadis ini disesuaikan Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah. Suatu ketika aku tidur. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku melihat dalam mimpiku, Ra'aitu, ini ru'ya manam, dalam mimpi melihat amudal kitabi uhtumil. Ada tonggak, ya, tonggak atau tiang Alkitab telah dicabut. Uhtumil bimana untuz ya, dicabut. Mintah tiroksi dari di bawah kepalaku. Ini karena tidur ya, dari bawah bantalku. Fa'umida bihi ila Syam. Lalu aku mengikutinya dengan pandanganku. Ya, ini sebenarnya ada beberapa versi riwayat. Ya, tapi terjemahannya sedang menggunakan riwayat yang lain. Fa'umida bi ila Syam. Lalu kemudian dibawa ke daerah Syam. Ala wa innal imana hina taqaul fitanu bisyam. Ketahuilah ya di sini. Ketahuilah sesungguhnya al-iman, keimanan apabila telah terjadi berbagai macam fitnah. Al-fitanu jamak dari fitnah. Fitnah maksudnya adalah berbagai huru-hara, berbagai musibah, ya, berbagai fitnah, ujian, cobaan. Fitnah ini maksudnya ujian, cobaan, baik syubhat maupun syahwat. Ketika sedang banyak terjadi fitnah huru-hara, iman berada di daerah Syam.
Ini juga menunjukkan keutamaan wilayah Syam yang termasuk di sana Palestina, ada Palestina. Amudul Kitab maknanya adalah tonggak, ya, tiang. Maksudnya adalah keimanan itu sendiri. Atau ada juga yang menafsirkan seluruh ajaran agama Islam, syariat Islam secara utuh akan tercabut, ya, lalu berada di Syam atau para pembawanya, orang-orang yang berjuang membawa para ulama yang menyebarkan agama Islam ini, di di dalam mimpi Rasulullah digambarkan sebagai tonggaknya Alkitab. Baik. Kemudian Asyam. Nah, sekarang barulah dibahas. Syam ini apa? Dari tadi kita mendengarkan istilah Asyam. Yang termasuk dalam wilayah Syam dulu, ya, orang-orang di zaman dahulu di masa Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat dan generasi beberapa generasi setelahnya, ketika menyebut Syam itu ya satu gabungan gitu. Tapi sekarang untuk daerah Syam ini terbagi menjadi 4 wilayah. Ya, di masa sekarang terbagi menjadi 4 negara yang memiliki kekuasaan tertentu, menjadi 4 negara. Yang pertama adalah Suriah, yang kedua adalah Yordania, yang ketiga adalah Palestina, dan yang keempat adalah Lebanon. Nah, 4 negara ini pada zaman ini dulunya tergabung menjadi istilah Syam. Lalu, mengapa asal-usulnya Syam? Ibnu Asakir rahimahullah mengatakan dinamai dengan Syam karena Sam. Nah, jadi kata Sam ini putranya Nabi Nuh. Namanya dalam bahasa Suryani adalah Syam. Ini bahasa Suryani yang asli, ya, bahasa Suryani yang benar. Dan pendapat lain mengatakan karena Syam berada di bumi bagian utara. Intinya ada asal usulnya, yaitu karena putranya Nabi Nuh ini dalam bahasa Suryani disebut dengan Syam. Nah, keturunannya ada di sana, tinggal di sana. Dan sekarang mencakup 4 wilayah ini: Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Maka semua keutamaan-keutamaan tentang Syam otomatis Palestina juga termasuk. Ya, Syam pengucapannya bisa menggunakan hamzah atau tidak. Ya, bisa menggunakan hamzah atau tidak. Selanjutnya, secara faidah dari hadis tadi, yang pertama adalah keimanan berada di Syam. Sini, al-imana bisyam. Iman ada di Syam. Maksudnya adalah orang-orang yang mukmin pergi ke sana saat terjadi fitnah-fitnah di negara Muslim. Banyak orang-orang Muslim yang pergi, ya, melakukan perjalanan untuk tinggal di sana pada saat terjadi banyak fitnah di negeri-negeri kaum Muslimin. Ya, bukan hanya Palestina saja, ya. Ini Syam, membahas Syamnya sehingga masuk Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Kemudian ini perawinya yaitu sahabat Abu Darda pernah mengirim surat kepada Salman Al-Farisi, sahabat yang lain. Jadi mengajak Salman Al-Farisi ini, kemarilah ke tanah suci. Maka Salman Al-Farisi pun membalas dengan pesan, Innal ardha la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amalu. Jadi sebenarnya Abu Darda ini ngajak Salman Al-Farisi agar ikut datang ke tanah suci, ya, diajak ke tanah suci, ya, supaya mendapatkan keutamaan gitu, tinggal di sana, hidup di sana, jadi berkah dan seterusnya. Tapi Salman Al Farisi pun membalas, dan ini yang perlu kita camkan, kita yang tinggal di Indonesia tidak perlu berkecil hati, karena sebenarnya suatu tanah, suatu wilayah ini tidak menjadikan orang-orangnya yang tinggal di situ menjadi suci, nggak ada pengaruhnya dari sisi kesucian jiwa. Wa inna ma yuqaddisul insana amalu. Yang menjadikan seseorang itu bernilai, menjadi suci, menjadi menjadi berharga adalah amalannya, amal yang dia lakukan. Mau tinggal dimanapun, ya, yang dilihat adalah keimanannya, amalannya. Kalau dia tinggal di Makkah misalnya, tapi waliyadzubillah melakukan aktivitas kesyirikan, perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, banyak bermaksiat, ya apa gunanya? Dulu orang-orang musyrik juga tinggal di Makkah. Nah, ini menunjukkan bahwa yang paling utama adalah amalannya dulu, amalannya dulu, ya. Sementara tinggalnya dimanapun tidak ada masalah. Jadi tidak ada keharusan berarti kita harus tinggal di Syam. Enggak juga. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan keberkahan di daerah Syam. Nabi Muhammad SAW mendoakan keberkahan untuk wilayah Syam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, melalui sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini disahihkan Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah.
Dan aslul hadis, pokok hadisnya ini karena ada tambahan-tambahan dan seterusnya ada di Sahih Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma berdoa ya Rasulullah berdoa. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah berkailah sa' dan mud kami. Sa' dan mud. Sa' ini salah satu dari takaran. Ketika menakar makanan di zaman Rasulullah SAW digunakanlah sa' dan mud. Ya, nakar kurma misalkan menggunakan sa' dan mud. Sa' ini 4 kali mud. Nah, satu mudnya itu satu satu cakupan dua tangan yang tidak terlalu merapat dan tidak terlalu longgar. Dan tangannya orang-orang yang berpostur sedang, tidak terlalu gemuk, besar, tidak terlalu kurus, kecil. Itu namanya satu mud. Ya, 4 kalinya jadinya so. Nah, as-sa'u arba'atu amdad. Lalu beliau pun berdoa lagi, wa barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami di Syam kami dan Yaman kami. Jadi Rasulullah mendoakan keberkahan untuk wilayah Syam dan wilayah Yaman. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada satu orang dari yang hadir saat itu yang mendengarkan doa ini bertanya, "Ya Nabi Allah, fa Iraqina, wahai Nabi Allah, ya, kenapa enggak Iraknya juga? Wa Iraqina, daerah Irak kami, kenapa enggak ditambahi?" Maka Nabi SAW pun menjawab, Inna biha qarna syaitan, wa tuhayyijul fitan, wa innal jafa'a bil masyriq. Daerah Irak ini kenapa enggak didoakan juga? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya di sana, biha, yaitu di kota Irak, terdapat tanduk setan. Dan Irak ini maksudnya cakupannya lebih luas ya, lebih luas dari wilayah negara Irak yang ada saat ini. Jadi Irak ini daerah daerah timur. Nah, di sana terdapat tanduk setan kata Rasulullah SAW. Nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kornus syaiton ini. Wa tuhayyijul fitan, dan dia menggerakkan gelombang fitnah-fitnah yang memanas-manasi fitnah. Setan ini memanas-manasi fitnah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa innal jafa abil masyrik. Sesungguhnya ada sifat keras yang ada di wilayah timur. Wilayah timur maksudnya wilayah-wilayah sekitar Irak, Irak dan sekitarnya. Selanjutnya makna barik lana ya Allah, berkailah untuk kami. Barokah artinya ya sesuatu yang menetap. As-subut, yang terus menerus. Maksudnya suatu kebaikan, al khair, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang terus ada di situ. Ada di sana, atau maknanya adalah tumbuh dan bertambah. Kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Nah, Rasulullah mendoakan ya sok dan mutnya takaran yang ada di kota Madinah, kemudian berdoa keberkahan untuk Syam dan Yaman. Syam ini ada di wilayah utara, sedikit ke barat, kemudian Yaman daerah selatan. Lalu di lafaz hadis tadi ada inna biha qarna syaitan. Ada tanduk setan. Apa maksud dari tanduk setan ini? Maksudnya adalah pasukannya setan atau bala tentaranya, jamaahnya setan. Jadi ada beberapa versi. Ini versi yang pertama. Ada sebagian ulama yang menjelaskan maksud dari qarnu syaiton bukan benar-benar tanduknya terletak di situ secara fisik ya, tapi maksudnya adalah akan banyak peristiwa-peristiwa yang dilatar belakangi oleh keburukan-keburukan. Setan ini lambang dari keburukan. Bukan berarti setan ini nggak ada, ada. Cuman dalam konteks hadis ini yang dimaksud adalah yang menunjukkan keburukan. Setan adalah ada, benar secara secara zatnya ada. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini karena munculnya banyak fitnah, banyak huru-hara, banyak terjadi bencana, musibah, banyak terjadi kekacauan di arah di daerah Irak, ya, daerah timur. Misalnya terjadi perang Jamal, kemudian perang Siffin. Ini peristiwa-peristiwa sejarah yang sepatutnya bagi kaum muslimin mempelajarinya, membaca. Peristiwa yang panjang, peristiwa Jamal, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, bagaimana peristiwanya, apa yang terjadi, harus dibaca supaya jangan juga kita termakan oleh propaganda musuh-musuh Islam yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari sejarah yang benar.
Dikasihnya kita sejarah yang sudah terdistorsi. Ini sangat berbahaya. Karena kita bisa berkaca dari sejarah ini. Bagaimana kita memandang pendahulu kita, lalu bagaimana kita bergerak berdasarkan ya peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Karena sebagaimana ungkapan para ahli sejarah, sejarah akan terus berulang. Yu'idu nafsa. Dia akan selalu terulang. Walaupun masa, kemudian tempat dan pelakunya berbeda. Tapi peristiwa tersebut pasti akan ya terulang lagi. Jika sebab-sebabnya terjadi lagi, ya maka akan terjadi peristiwa itu lagi. Kemudian ada fitnah yang menimpa Bani Umayyah, munculnya Khawarij. Khawarij ini secara umum orang-orang yang memberontak dari penguasa yang sah. Dan salah satu pemikirannya adalah orang yang melakukan dosa besar langsung dicap penduduk neraka. Ya, kalau misalkan ada orang yang mencuri, ini langsung divonis penduduk neraka. Ini Khawarij. Semua ini kemunculan kerusakan-kerusakan ini berasal dari arah Irak. Dan sekali lagi ini bukan negara ya. Di zaman itu belum ada negara Irak semacam sekarang ini. Wilayahnya jauh lebih lebih besar. Kemudian sebagai catatan atau faidah, hadis ini menunjukkan keutamaan negeri Syam dan Yaman ya. Sampai saat ini Yaman masih tetap namanya ya, eksis sampai saat ini belum berubah. Kalau Syam sudah tidak di kalau dicari di map ya nggak ada lagi. Atau peta modern sudah berubah menjadi 4 negara yang kita sebutkan tadi. Ya, keutamaan 2 negara ini karena doa Nabi Muhammad SAW agar keduanya diberkahi. Lalu faedah yang kedua, Nabi nggak mau berdoa keberkahan untuk Irak atau wilayah timur. Alasannya ada beberapa. Di antaranya adalah karena beliau mengetahui dengan wahyu yang diberikan Allah Azza wa Jal, bahwa takdir telah mendahului doa tersebut. Sudah ditakdirkan ada kerusakan-kerusakan, sehingga Rasulullah nggak bisa mendoakan keberkahan lagi. Padahal keberkahan itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kebaikan yang banyak di sana. Tapi sudah ditakdirkan di sana akan terjadi fitnah, akan terjadi peperangan, huru-hara dan seterusnya. Makanya beliau nggak mau berdoa lagi karena di sudah ditakdirkan hal tersebut. Nah, ya. Kemudian ada sebagian ulama yang menjelaskan sebenarnya beliau nggak mau berdoa ini supaya para penduduknya termotivasi untuk memperbaiki dan memperkuat kelemahan mereka, menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di negara mereka. Tidak didoakan ini bukan berarti langsung dicap sebagai buruk. Penduduk di sana otomatis menjadi jelek. Enggak. Tapi ya salah satunya biar mereka berusaha, berjuang untuk menutupi keburukan-keburukan dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Baik, selanjutnya adalah hadis yang ke-10 dari rangkaian materi di sesi yang ketiga ini, yaitu asqalan sebaik-baik ribat. Sebaik-baik ribat. Ribat adalah nanti akan disebutkan ya. Ar-ribat adalah daerah perbatasan. Ya, daerah perbatasan ini wilayah kaum muslimin dengan wilayah non-muslim. Pinggiran, daerah pinggiran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Al-Imam ya, Al-Haythami. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah." Permulaan dari perkara Islam ya. Sistem pemerintahan yang ada di dalam Islam ini dimulai dengan kenabian dan rahmat. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Lalu kemudian ditegakkanlah kekhilafahan. Khilafah ya, khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Kekhilafahan dan masih ada rahmat di sana. Lalu yang ketiga tahapannya adalah tsumma yakunu mulkan wa rahmah. Lalu kemudian berdirilah kerajaan-kerajaan dan rahmat. Tsumma yakunu imaratan wa rahmah. Lalu kemudian berlakulah pemerintahan-pemerintahan atau kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan kecil. Biasanya disebut dengan mulukut tawaif. Dan masih ada rahmat. Tsumma yatakadamuna alaihi takadumal humuri. Lalu orang-orang pun akhirnya memperebutkan kekuasaan. Seperti al-humur. Keledai-keledai yang berebut makanan. Rebutan keledai-keledai, binatang keledai berebut makanan. Orang-orang berebut kekuasaan seperti ini. Fa'alaikum bil jihad, maka pesan Rasulullah SAW, maka pada saat semacam ini hendaklah kalian berjihad. Wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Jihad yang paling utama adalah ribat, menjaga perbatasan wilayah. Wa inna afdhala ribatikum
Asqalan, dan sebaik-baik ribat kalian, daerah perbatasan kalian adalah daerah Asqalan. Ya, ada beberapa catatan terkait hadits ini, ada sebagian yang mensahihkan dan yang lainnya. Tetapi kita perlu memahami bahwa hadis-hadis semacam ini tidak boleh difahami ya berdasarkan hawa nafsu kita. Harus berhati-hati. Para ulama menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan semacam ini, peristiwa-peristiwa yang akan datang, ini harus hati-hati, ekstra hati-hati. Ya, karena kita untuk memastikan bahwa ini yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, ini nggak punya bukti yang cukup kuat. Ya, makanya biasanya para ulama ya berhati-hati dalam masalah semacam ini untuk menafsirkannya. Kecuali jika memang jelas, kemudian penafsiran ulama juga yang mereka memiliki ilmu yang kuat menjelaskan, ya kita ikuti. Tapi kalau tidak ada penjelasan secara detail, maka nggak bisa kita menafsirkan sendiri. Ya walaupun kelihatannya oh dipas-paskan, ini tidak boleh, tidak boleh cocok logi dalam masalah semacam ini. Atau juga hadis-hadis yang membahas tentang akhir zaman, peristiwa akhir zaman nanti akan kita lewati juga. Yatakadamuna dalam lafaz tadi maksudnya adalah berebut ya, berebut untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ribat artinya al-iqamah, tinggal, menetap, murabato, menjaga fi hududil bilad, di pinggiran, wilayah-wilayah pinggiran negara yang muqabilan lil aduwi, yang berhadapan langsung dengan musuh. Jadi bukan di tengah-tengah, ribat itu pinggir-pinggiran itu. Yang menjaga kalau ada musuh datang, itu daerah itu yang pertama kali diserang. Makanya pahalanya besar menjaga di situ karena berpotensi ya banyak datang serangan tiba-tiba. Ya. Ya, salah satunya adalah supaya membuat musuh takut karena dijaga pinggirannya, pinggiran tepi-tepi daerah dijaga sehingga orang non-Muslim khawatir itu ketika masuk daerah, berpikir dulu. Tapi kalau kosong ya mereka akan mudah masuk. Lalu kemudian ada disebutkan tadi Asqalan. Asqalan, Askelon ini penamaan orang-orang orang-orang Barat ya. Sebenarnya saat ini sudah mulai banyak ya wilayah-wilayah Palestina yang dicaplok, yang dirampas secara zalim oleh orang-orang Israel atau Zionis. Nah, daerah ini kota di pesisir pantai di Palestina, tepatnya di arah timur Laut Gaza. Nah, sekolah memiliki posisi yang sangat strategis, sering dijadikan target utama para pasukan untuk dikuasai. Ketika ada penyerangan-penyerangan biasanya masuknya ke sini dulu. Karena ini daerah pesisir ya, daerah pinggiran ya, pantai. Jika berhasil dikuasai, maka mudah untuk mendapatkan akses ke seluruh penjuru Palestina, baik dari utara, barat, timur, atau selatan. Makanya Zionis berusaha untuk ya, memperjuangkan, dan ini tempat yang mereka kuasai dan mereka perjuangkan. Ditambah lagi di sana dengan mudah mengontrol pergerakan armada laut, karena pantai atau daerah laut ini juga penting untuk dikuasai dengan baik. Kemudian selanjutnya pembebasan Baitul Maqdis. Salah satu keutamaan Palestina adalah hadis yang membahas tentang pembebasan Baitul Maqdis. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah, perhatikan tanda-tanda enam. Ada enam tanda hari kiamat. Yang pertama adalah mauti, wafatku, dan ini sudah terjadi. Tsumma fathu Baitul Maqdis, lalu pembebasan Baitul Maqdis di Palestina, Al-Masjidul Aqsa. Pembebasan Baitul Maqdis dari tangan non-Muslim. Yang saat ini juga para ulama menjelaskan sudah terjadi juga di abad kelima di tahun ke-15 Hijriyah pada saat kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Ubaidah sedang melakukan serangan di beberapa wilayah. Lalu kemudian penduduk Baitul Maqdis ini nggak mau menyerah kecuali kalau yang datang adalah Umar bin Khattab. Akhirnya beliau bermusyawarah dengan saran Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau datang ke sana. Dan kisahnya ini bisa dibaca di buku-buku sejarah. Di antaranya adalah Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir jilid ke-9 kalau tidak salah. Nah, lalu kemudian yang ketiga tanda kiamat adalah wabah kematian. Thumma mautanun, kematian. Ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, penyakit yang wabah yang menyerang seseorang sebagaimana ka qu'asil ghanam. Qu'as ini penyakit ini disebutkan di sini scrapie.
yang menyerang kambing, menyerang binatang. Jadi disebutkan oleh para penafsir hadis ini, pensyarah hadis ini adalah penyakit yang menyerang kambing sehingga keluar sesuatu dari hidungnya lalu tiba-tiba langsung mati. Nah, kemudian yang keempat, tsumma stafadhal mal, lalu melimpahnya harta, hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhitun. Saking melimpahnya harta, orang yang sudah diberi 100 dinar ini nggak rela menerimanya. Ya, sudah saking saking banyaknya harta di masa tersebut. Kemudian yang kelima, tsumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu. Lalu timbulnya fitnah, ujian, cobaan yang tidak mendatangi satupun dari rumah-rumah orang Arab, melainkan pasti akan kena ya, masuk ke situ. Jadi semua orang-orang Arab, rumah orang Arab ini akan dimasuki oleh fitnah. Lalu kemudian yang keenam, summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Terjadinya gencatan senjata, perjanjian damai antara kalian kaum muslimin dengan Banul Asfar, yaitu bangsa Romawi. Fayaqdiruna fayatunakum tahta thamanina ghayatan. Namun namun mereka melanggarnya, bikin perjanjian, tapi mereka melanggar perjanjian tersebut, gencatan senjata. Lalu mereka pun datang kepada kalian dengan membawa 80 kelompok pasukan yang besar. Tahta kulli ghayatin ithna asyara alfan. Setiap kelompok ini terdiri dari 12.000 orang personil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini juga termasuk hadis yang membahas hari kiamat. Maka harus berhati-hati, tidak boleh menggampangkan menafsirkan, oh ini dicocokkan dengan ini, ditafsirkan tanpa bukti ya, karena harus hati-hati membahas hal ini. Dan ini sangat fatal ya, yang biasanya disebut dengan para pendakwah tentang hari kiamat seolah-olah dia mengetahui seluruh kejadian yang ada di kiamat, memvonis, oh ini maksudnya ini. Padahal ini sesuatu yang gaib, ya. Sesuatu yang gaib. Ya, bisa jadi dalilnya. Nah, kuasul ghanam tadi maksudnya adalah penyakit yang degeneratif, fatal yang menyerang sistem saraf pusat domba dan kambing. Ya, ini penyakit menular alami tidak dapat diobati. Ada juga yang menafsirkan ini maksudnya adalah taun, penyakit penyakit wabah taun yang menyerang manusia yang nggak bisa disembuhkan, langsung banyak yang meninggal secara mendadak. Ini juga hati-hati ya menafsirkannya para ulama. Apa maksudnya? Nggak bisa memvonis secara pasti ini. Gitu. Kemudian istifadatu al-mal. Istifadatu ini banyak, meluber. Harta ini menjadi sesuatu yang ada di mana-mana. Itu namanya istifadatul mal. Faedah yang bisa kita ambil, pembahasan Baitul Maqdis yang dimaksud dari hadis ini sudah terjadi. Sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, dan begitu juga tanda yang ke-1 dan ketiga. Ini sudah terjadi. Nah, adapun yang sisanya ini belum bisa dipastikan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, Dajjal, tentang Dajjal. Dajjal tidak akan memasuki Baitul Maqdis. Dajjal nggak bisa mendatangi area Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Syuaib Al-Arnaut. Rasulullah SAW bersabda, "Anzartukumul Masih." Aku peringatkan kalian dari Al-Masih. Al-Masih ini kenapa disebut dengan Al-Masih? Wa huwa mamsuhul ain. Karena satu matanya terhapus. Satu matanya terhapus. Makanya nah, masih maksudnya ada Dajjal. Periwayat mengatakan asibu qala al-yusra. Aku menduga itu mata kirinya, bagian kirinya yang terhapus, jadi rusak, buta. Kemudian yasiru ma'ahu jibalul khubzi wa anharul ma. Dia berjalan bersama gunungan roti, gunung-gunung, jadi roti yang sangat banyak. Lalu anharul ma, dan sungai-sungai yang ada airnya. Alamatuhu, ciri-cirinya, Rasulullah memperingatkan, kasih ciri-ciri supaya gampang untuk dijauhi. Yamkuthu fil ardi arba'ina sobahan. Dia akan menetap di bumi ini selama 40 pagi, maksudnya 40 hari. Ya belughu sultanuhu kulla manhalin. Kekuasaannya mencapai segala area mata air. Al-manhal ini tempat tempat minum, orang yang mau minum daerah untuk mengambil air, mata air untuk minum. La ya'ti arba'ata masajid. Dia tidak mampu mendatangi 4 masjid.
Yang empat masjid ini ditafsirkan dalam hadis tadi Al-Ka'bah, Masjidil Haram, Ka'bah nggak bisa dimasuki. Kemudian Masjidar Rasul, yaitu Masjid Nabawi, lalu Al-Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa, dan yang keempat adalah Tur, Bukit Tur, tempat Nabi Musa menerima wahyu, sebagaimana dalam Al-Quran. Didatangi oleh Dajjal. Ya disebut dengan Al-Masih karena ya, satu matanya ini buta. Makanya salah kalau ada gambaran orang yang katanya matanya cuma satu di tengah-tengah. Itu bukan mamsuhul ain, bukan satunya buta, bukan awar. Bukan buta sebelah, itu berarti cuma satu dilahirkan. Enggak, bukan begitu. Dajjal itu punya dua mata, tapi yang satunya ini terhapus, rusak gitu, matanya nggak bisa melihat. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Mamah maka min dzalika fa'lamu an nabi awar." Apapun yang terjadi, ketahuilah. Intinya kalau dia mengaku Tuhan, gampang. Ketahuilah bahwa Allah tidaklah awar. Awar ini buta mata sebelah. Ya, kalau picik picek gitu. Ini untuk menjelaskan saja ya, bukan untuk menghina. Allah tidak buta mata sebelah, ya, sehingga kalau ada siapapun yang mengaku Tuhan sementara matanya buta sebelah, berarti sudah pasti itu pendusta, bohong. Nah, jadi Dajjal itu bukan satu di tengah-tengah itu sebagaimana digambarkan di sebagian lukisan-lukisan. Itu keliru. Dajjal punya dua mata, tapi satu matanya ini nggak bisa digunakan untuk melihat. Nah, makanya kita perlu hati-hati dalam menerima informasi yang ada di media. Hati kadang ada sesuatu informasi yang tidak dapat dipercaya. Hadis ini disebutkan ada penjelasan yang lain, hadis yang terkait dengan hadis tadi. Ada suatu hadis yang disebutkan laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Tidak ada satu daerah negara pun pasti akan dilalui oleh dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihil malaika. Kenapa kok nggak bisa dimasuki Dajjal? Karena ada malaikat yang berbaris. Sofina yahrusuna yang menjaga. Di Makkah dan Madinah ini dijaga oleh para malaikat. Ya, thumma tarjuful malaikatu bi ahliha. Tapi untuk Madinah ini suatu ketika akan ada guncangan semacam gempa. Salah saro jafatin, tiga kali guncangan. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafik. Dengan guncangan ini ada sebagian orang-orang kafir dan munafik pun keluar. Nah, dari situ jadi mangsanya Dajjal. Tapi sisanya yang muslim dan mukmin yang tinggal di Madinah akan aman. Makanya ini menjadi keutamaan tinggal di Makkah dan Madinah karena tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Baik, selanjutnya adalah hadis yang ke-19 yang berkaitan dengan pembunuhan Nabi Isa terhadap Dajjal, dan ini terjadi di Palestina. Hadisnya cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan hasan derajat. Ya, kalau tadi kita belajar sahih, hasan di sini. Ini hadis yang hasan dihasankan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah akhbaratu qalat. Suatu ketika Aisyah bercerita, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki." Suatu ketika Rasulullah datang kepadaku, kata Aisyah. Saat itu aku sedang menangis. Lalu faqala li, Rasulullah pun bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat engkau menangis? Ditanya. Fakultu ya Rasulullah, dzakarta Dajjal. Ini alasannya menangis. Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, engkau telah menyebutkan Dajjal." Jadi aku teringat dengan Dajjal. Sehingga jadinya menangis. Maka Rasulullah mengatakan, "Fala tabkina." Enggak perlu menangis. "Fala tabkina." Janganlah kamu menangis. Fa inna fa in fa in yakhruj wa ana hayyun akfikumuhu. Kalau seandainya Dajjal ini muncul pada saat aku masih hidup di tengah kalian, ya gampang urusannya. Kalau selama aku masih hidup, aman gitu. Kalian nggak perlu sedih, nggak perlu khawatir. Karena aku yang mencukupi, aku yang menghadapi dia. Cukup, aku yang menghadapi, kalian nggak perlu susah payah. Tapi ya masalahnya adalah Dajjal ini munculnya ketika aku sudah meninggal dunia, ini kata Rasulullah. Fa in muttu fa inna rabbakum laisa bi'awar. Tapi kalau misalkan, dan ini faktanya, Rasulullah sudah meninggal, Dajjal masih belum muncul. Ketika nanti muncul, Rasulullah sudah wafat. Gampang. Rasulullah memberikan ciri-ciri supaya kalian bisa hati-hati.
yaitu fa inna rabbakum laisa bi'awar. Karena Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak buta mata sebelah. Ini sebenarnya tidak disebutkan buta mata yang sebelah mana, tapi berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, yang buta adalah mata sebelah kirinya. Kemudian wa annahu yakhruju ma'ahul yahud. Dajjal ini keluar lalu diikuti oleh orang-orang Yahudi. Dalam sebagian riwayat disebutkan Asbahan. Yahudi Asbahan. Lalu kemudian fayasiru, dia jalan, diikuti pengikutnya banyak sekali orang, terutama orang-orang Yahudi. Fayasiru hatta yanzila binahiyatil Madinah. Lalu dia jalan sampai ke sisi kota Madinah. Wahiyya yauma idzin laha sab'atu abwab. Nggak sampai masuk ke kota Madinah, di pinggirannya saja, di tepi-tepinya. Wahiyya yauma idzin, pada saat itu Madinah memiliki 7 pintu masuk. 7 pintu untuk masuk ke dalam kota Madinah. Nah, ketika Dajjal mau masuk bersama pengikutnya nggak bisa karena ala kulli babin malakan. Di setiap pintu ada 2 malaikat. Fayukhrijullahu syirara ahliha. Lalu Allah pun mengeluarkan orang-orang yang rusak, penduduk-penduduk yang jahat, penduduk-penduduk yang tidak baik keluar dari kota Madinah. Dalam riwayat tadi disebutkan caranya adalah dibuatlah gempa. Agar orang-orang yang nggak di situ akan keluar meninggalkan Madinah. Fayantoliqu, lalu Dajjal ini bersama pengikutnya bergerak, bergerak berjalan hatta ya'tiya Ludan, sampai mendatangi di pintu Lud, ya, Babul Lud, daerah yang bernama Babu Lud. Kalau ditulisannya Lot, ya, kalau orang-orang Barat menyebutnya Lot. Fayanzilu Isa ibnu Maryam fayaqtuluhu. Lalu Allah pun mengizinkan dan mentakdirkan Isa bin Maryam turun dari langit karena Isa bin Maryam alaihi salam sampai saat ini belum meninggal dunia karena diangkat, barrafa'ahullahu ilai, diangkat, ya, belum meninggal. Nabi Isa alaihi salam, ya, akhirnya nanti di akhir zaman turun dari langit untuk bertugas, yang menjadi tugasnya adalah membunuh Dajjal. Tsumma yalbasu Isa fil ardi arba'ina sana. Lalu Nabi Isa pun, ya, setelah membunuh Dajjal di Babulut tadi, beliau tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Au qariban min arba'ina sana. Tahu, kurang lebih, ya, mendekati 40 tahun. Yang saat itu menjadi imaman adlan, sebagai seorang pemimpin, imam adlan yang adil. Wa hakaman muqsiton, sebagai hakam, orang yang menghukumi permasalahan manusia, muqsiton, ya, adil juga. Nah, artinya mirip-mirip ini. Imaman adlan wa hakaman muqsiton, artinya mirip. Hadits ini dihasankan Ibnu Katsir. Penjelasannya, Asbahan adalah kota di Iran. Ini secara lafaz memang tidak ada di riwayat yang kita baca tadi, tapi ada di riwayat-riwayat yang lain. Ya, kota di Iran, di sana terdapat jumlah yang banyak, orang-orang Yahudi yang banyak, dan banyak sinagog di sana, tempat berkumpul dan beribadahnya mereka. Kemudian Lut, Babu Lut adalah satu daerah di Palestina, ya, sekitar 5 kilometer dari arah timur laut dari Ramlah. Bisa bisa di searching, ya. Kota-kota yang kita sebutkan tadi bisa nanti di searching supaya tahu lokasinya di mana, ada peta-petanya. Tapi sekali lagi harus berhati-hati dalam menafsirkan hadis ini. Kita nggak bisa mematenkan, memastikan, oh, ini di sini secara pasti. Ini harus berhati-hati. Nah, berikutnya adalah hadis yang terakhir, yang ke-20. Syam adalah padang mahsyar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan dinyatakan hasan sanatnya oleh Syekh Al-Wadi'i dan Syekh Al-Arnaud rahimahumallahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun, ha huna tuhsyarun." Disinilah kalian akan di dikumpulkan, ya, ketika dibangkitkan lalu dikumpulkan. Beliau mengucapkannya salasan 3 kali. Rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Ketika kalian dikumpulkan ini, ada yang berkendara, ada yang berjalan dengan di atas telapak kakinya, berjalan itu dengan kaki. Wa ala wujuhikum, dan ada yang berjalan di atas wajah kalian. Ini sebenarnya hadis yang membahas tentang perkara yang ghaibi, yang tidak dijangkau oleh indera kita saat ini, belum terjadi. Karena ini membahas tentang al-mahsyar, kemudian ini tentu saja peristiwa yang rangkaian pada saat hari kiamat. Nah, ketika dikumpulkan, maka
Ada seorang perawi yang mengatakan qala Bukair. Ibnu Bukair mengatakan, fa asyara biyadihi ila Syam. Ketika mengucapkan di sinilah kalian dikumpulkan, Rasulullah menunjuk ke arah Syam dengan tangan beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan ya, ilaha huna, afwan ya. Ini ilah ya, berbeda lagi. Fa asyara biyadihi. Lalu kemudian setelah menyebutkan kalian akan dikumpulkan di hasyar di sini, lalu beliau menunjuk ke arah Syam dengan tangannya seraya mengatakan ilaha hunatusyan. Kalian akan dikumpulkan ke arah sana, ke arah sana, yaitu di daerah Syam. Sebagai penafsirannya ini dijelaskan dengan hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Tirmidzi juga bahwa pada hari itu manusia dikumpulkan menjadi tiga kelompok. Ya, kelompok pertama berjalan kaki, yaitu musyatan ini. Kemudian kelompok yang kedua berkendara, rukbanan. Lalu kelompok yang ketiga berjalan dengan wajah mereka. Waliyadzubillah ya. Nah, di jalan di wajah mereka wa ala wujuhikum. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya mereka berjalan di atas wajahnya? Maka mudah saja. Gimana kok bisa berjalan di atas wajahnya? Rasulullah menjawab, itu mudah bagi Allah karena sesungguhnya zat yaitu Allah yang menjalankan mereka di atas kaki. Allah bikin manusia ini bisa jalan di atas kaki. Ya, gampang bagi Allah untuk membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Nah, bukankah mereka itu berlindung dengan wajahnya dari setiap tempat yang tinggi? Eh, nah, berjalan dari setiap tinggi dan duri. Intinya dijelaskan maksud dari berjalan di atas wajah ini bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi secara faktanya, secara kenyataannya, bagaimananya ini yang ghaibi. Kita nggak bisa mengetahui kecuali sampai terjadi peristiwa tersebut. Sebagaimana halnya peristiwa-peristiwa pada hari akhir yang harus kita imani, kita percaya, tapi untuk penjelasannya gambarannya bagaimana, ya nggak bisa. Nggak bisa juga dibuat film misalkan. Ini perkara yang gaib. Kita diperintahkan untuk beriman. Kemudian penjelasannya Al-Munawi mengatakan yang dimaksud adalah tanah yang dikumpulkan para manusia di sana untuk dihisap. Mereka dibangkitkan dari kubur mereka dan digiring ke sana, dibawa dikumpulkan ke sana. Kemudian Syam tadi kenapa dikhususkan? Dikhususkan Syam sebagai tanah ini karena dia adalah tanah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Barakna fiha lil alamin. Barakna fiha lil alamin. Yang telah kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Ya, makanya diberikan keutamaan khusus tanah ini. Tempat dikumpulkan. Kemudian mayoritas para nabi juga salah satu keutamaannya mayoritas para nabi diutus dari tanah ini. Dari daerah ini. Daerah Syam. Kemudian syariat juga tersebar. Kemudian setelah Nabi diutus di sini, para nabi banyak dulu sebelum Nabi Muhammad. Lalu syariat mereka menyebar ke seluruh dunia. Sehingga pantaslah Syam menjadi tanah tempat berkumpul dan kebangkitan. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Baik, ya ini adalah materi yang bisa kita bahas, kita kaji bersama, dan semoga bermanfaat. Ada faedah-faedah yang bisa kita petik. Salah satu poin yang ingin kita eh, kita kita sampaikan dari serangkaian hadis-hadis ini, yang pertama adalah kita supaya terus mengenal mengenal hadis-hadis Rasulullah, dekat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga muncul takzim. Kecintaan kita ini bukan hanya hanya pengakuan gitu. Ada orang yang ngaku cinta Rasulullah tapi nggak pernah belajar hadisnya atau bahkan membenci hadis Rasulullah. Ini sesuatu yang perlu dikoreksi. Kemudian yang kedua, karena ini membahas tentang Syam, Palestina dan Al-Masjidil Aqsa, ini juga supaya membangkitkan motivasi kita sebagai umat muslim untuk ya ada keinginan minimalnya ada keinginan untuk berjuang ya membantu kaum muslimin yang ada di sana dan, untuk membebaskan dari kezaliman dan rampasan orang-orang yang non-muslim Zionis. Sebisa mungkin ya, walaupun kita tidak mampu dengan fisik, kita masih mampu dengan doa. Kemudian mengajarkan kepada anak keturunan kita, mengedukasi mereka bahwa ini adalah tanahnya kaum muslimin yang harus diperjuangkan. Kalau kita bisa menyumbang lebih dengan harta, maka itu yang kita lakukan juga. Kemudian yang ketiga, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Maka ini ketika menjelaskan ya untuk memvonis menyatakan yang dimaksud adalah peristiwa-peristiwa ini nggak boleh sembarangan, harus berhati-hati. Karena hal-hal yang gaib semacam ini diucapkan Rasulullah di zaman dahulu.
Tapi apakah itu yang dimaksud Rasulullah? Apakah saat ini? Nah, ini kita nggak punya bukti yang cukup kuat sehingga harus berhati-hati. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Ubaidillah. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Teman-teman bisa kirim pertanyaan sebagai penutup dari akhir sesi ini. Izin saya share screen Ustaz. Untuk materi tadi teman-teman bisa akses nantinya ya di tampilan berikut. Sebentar. Teman-teman nanti bisa akses materinya di tampilan ini. Oh, tidak muncul ya, sebentar. Di website kursuskuba.com/slides ya. Nanti juga ada kuisnya, juga ada soal ujian kelulusan untuk mengambil sertifikat kelulusan, dan juga presentasinya ini yang dari tadi dibahas ya. Nanti akan kita update, beberapa ada salah ketik tadi, ada juga yang terjemahnya belum tercantum atau kebalik ya, versi Arabnya belum, nanti akan kita perbaiki agar juga bisa antum berikan, ajarkan juga kepada orang-orang di sekitar ya. Baik, silakan bisa diberikan pertanyaan kepada Ustadz Fida. Sebelum itu juga kami sampaikan juga terima kasih kepada sponsor kita dari acara ini, yaitu zsyariah.com, yang dia juga ada versi Indonesianya, namanya nabitu.id, investasi tanpa riba. Untuk yang versi globalnya ini bertempat di Singapura, kalau yang versi Indonesia bertempat kalau nggak salah di daerah Tangerang ya, atau sekitar situ. Investasi tanpa riba, pure halal, halal murni, menggunakan juga project based, jadi bergantung pada project-project tertentu untuk investasinya, transparan dan juga potensial untuk kembali. Balik modalnya tinggi, lebih keuntungannya bisa 20-30%. Transparan juga di semua proyek-proyek sebelumnya, teman-teman juga bisa tanyakan berapa keuntungan yang diperoleh dari para investor-investor yang terdahulu. Nah, ini menarik buat teman-teman yang ingin terjun di dunia investasi, daripada terjun ke yang ranah yang itu ya Ustaz ya, yang zaman sekarang rawan banget. Nah, kayak misalnya apa itu namanya Ustaz ya, Bitcoin dan kawan-kawan itu kan naik turunnya cukup tinggi. Nah, ini ada yang jauh lebih aman buat teman-teman semua, walaupun harus menunggu 1 tahun untuk balik modal atau potensi kembali dari itunya harus menunggu 1 tahun. Baik. Kemudian juga terima kasih pada sponsor kedua, yaitu Local Project. Kenikmatan berpakaian di Jalan Takwa, pakaian yang sekarang dipakai oleh Ustadz Fida juga ya. Alhamdulillah nyaman juga. Saya juga pakai itu, kebetulan juga nyaman ya. Kainnya enak, dingin dibanding kain-kain yang biasa saya beli kalau merek Timur Tengah agak-agak panas kadang ya. Yang ini agak dingin nih, nggak tahu. Kalau Ustadz Fida gimana rasanya Ustadz? Nggak dingin ya bahannya ya? Kan Bekasi panas, antum tinggal di planet Bekasi. Panas kan? Baik. Baik Ustaz, kita langsung kepada pertanyaan. Di sini udah ada beberapa pertanyaan, boleh antum jawab Ustaz. Baik, ya jazakumullah khair. Ada penanya atas nama Aini Nurul Hasanah. Pertanyaannya adalah, Afan izin bertanya Ustadz, dalam memahami hadis, maksudnya adalah syarahnya, apakah ada metodenya? Jika ada, kapan para ulama hadis mulai menyusun kitab syarah hadis, dan apa saja kitab syarah hadis tersebut? Nah, ya tentu ya, dalam memahami hadis kita harus melihat penjelasan para ulama. Terkadang satu hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain, digabungkan antara riwayat-riwayat yang ada sehingga saling melengkapi, menjadikan informasi-informasi tersebut semakin utuh. Terkadang juga dijelaskan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in atau peristiwa sejarah. Lalu para ulama juga menulis kitab-kitab syarah. Yang misalkan Sahih Bukhari ini banyak sekali yang menulis syarahnya. Di antara syarahnya yang paling terkenal adalah Fathul Bari. Fathul Bari juga ada 2, ada Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang kedua adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, Ibnu Hajar mazhabnya Syafi'i. Nah, kemudian Ibnu Rajab mazhabnya Hambali. Sayangnya Ibnu Rajab tidak menulis sampai selesai. Fathul Barinya ini nggak sampai selesai. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Tentu saja kita perlu memperdalam pembahasan-pembahasan seputar ilmu hadis, kitab-kitabnya. Di mustalah hadis sebenarnya kalau kita belajar secara runut, misalnya kita menggunakan kitabnya
Mahmud Tohan, Taisir Mustalahul Hadis. Nah, mungkin kalau misalkan kursus Kuba ini bisa membuat daurah lagi atau kelas yang mempelajari Taisir Mustalah Hadis ini, Masya Allah, sepertinya banyak yang menunggu, Ustaz. Nah, di sana dijelaskan kitab ini, misalkan matan ini, syarahnya apa saja, ada ya dijelaskan di sana. Kemudian kapan mulai menyusun syarah ya sejak dulu ya, sejak awal-awal penulisan, di era penulisan sudah bergerak, ini sudah menulis ya para ulama menjelaskan hadis. Termasuk sebenarnya kitab Muwatta ini juga ada syarahnya. Ada penjelasannya tentang hadis-hadis yang terdapat di situ. Nah, secara lebih detailnya setiap kitab ya ada syarahnya dan bisa dipelajari lebih lanjut. Adapun waktu kita untuk saat ini terbatas. Berikutnya adalah pertanyaan dari penanya atas nama Uka Kreatif Channel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, izin bertanya, sampai kapan Palestina dijajah oleh Yahudi Israel? Ya, sebenarnya ini ada juga yang mengatakan jangan disebut sebagai Israel karena ini menjadi kebanggaan bagi mereka. Sebenarnya bukan mengakui, kita tidak memuji ya, tapi mereka sudah menyebut dirinya begitu, sudah terlanjur, ya sudah. Sementara agama mereka ya Yahudi, agama mereka Yahudi atau Zionis. Sampai kapan Palestina ini dijajah? Ya, wallah alam, ini kita nggak tahu secara pastinya sampai berapa tahun lagi Allah membebaskan tanah Palestina ini dari penjajahan orang-orang Yahudi Zionis. Tapi secara umum ada ciri-cirinya, ada ciri-ciri bahwasanya kaum muslimin yang bisa membebaskan di antaranya adalah ketika bersatu, ya tidak terpecah belah, kemudian saling tolong menolong, kemudian yang perhatian dengan agamanya ini banyak. Karena faktanya kaum muslimin saat ini banyak yang tidak peduli dengan agamanya, sibuk dengan dunia, ya, tidak memperhatikan agamanya, keimanannya, dan seterusnya. Nah, kemudian saling bermusuhan, tidak peduli, tidak bahkan jihad ini menjadi distorsi, digambarkan suatu aktivitas kriminal, tindakan terorisme. Padahal nggak begitu ya, jihad itu bukan untuk itu. Jihad adalah untuk membawa kebaikan. Ya, karena salah satu dari syariat Islam dan Islam adalah agama yang membawa kemaslahatan. Maka ya salah satunya adalah ketika kaum muslimin ini sudah mulai berjihad lagi, ya tapi untuk waktunya pastinya wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Nah, karena ini termasuk perkara yang mungkin tidak ada penjelasan secara spesifik dalam riwayat-riwayat maupun lainnya. Ya wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, untuk di YouTube dan Instagram juga jika ada teman-teman yang bertanyakan dipersilahkan. Barusan ini saya share akun Instagram Ustadz Fida @majelisfiilmi ya. Boleh antum tuliskan yang akun Telegram antum Ustadz. Jadi beliau itu aktif, produktif nulis karya-karya beliau tapi dalam berbahasa Arab teman-teman ya. Ada yang bahasa Indonesia nggak juga Ustadz? Ada yang bahasa Indonesia, ada yang Boleh antum share Ustadz itu link Telegramnya Ustadz. Saya lupa Ustadz. Nah, beliau bisa bagi-bagi PDF-nya itu gratis, teman-teman bisa download juga, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Jadi jika tertarik untuk mengambil ilmu lagi dari beliau. Kemarin dari semua pemateri kita sampaikan semua ya, Ustadz Abdurrahman Zahir, kita tanyakan kajian rutinnya. Ustadz Izzuddin Al-Qasam juga kita tanyakan kajian rutinnya. Ustadz Zahabi, Ustadz Rahmat Fitrah sayangnya tidak ada karena beliau tinggal di pulau ya, di pelosok. Jadi sulit untuk mengadakan seperti itu. Kalau Ustadz Zahabi juga tinggal di Madinah, jadi kita sampaikan kemarin jadwal beliau di Museum Sirah Nabi di Madinah. Itu teman-teman bisa di-save, disimpan dulu itu link Telegramnya punya Ustadz Fida yang DR Bahia itu bahasa Arab. Kalau yang catatan ringkas ini bahasa Indonesia ya Ustadz ya. ya betul. Syukuran, Ustaz. Masya Allah. Nah ini supaya teman-teman nggak terputus di sini. Kalau belajar cuma bentar daurah doang langsung merasa ahli hadis gitu, repot ya. Jadi perlu disambung teman-teman. Baik itu Ustadz, ada satu pertanyaan lagi Ustadz bertanya. Apakah boleh kita membuat program pembacaan hadis setelah sholat fardu di masjid kantor? Misalnya kita Riyadhus Shalihin dari penerbit Ummul Qura. Sholat Baik ya. jamaah maksudnya. Iya, mau setelah sholat fardu atau tidak, boleh ya di masjid atau dimanapun, nggak ada masalah. Boleh ya
dia dibacakan, lebih bagus lagi bukan hanya dibaca teksnya, bacakan terjemahannya. Kalau ada keterangan nggak apa-apa sekalian. Tapi kalau mau menerangkan sebisa mungkin ya jangan terlalu panjang juga karena memberatkan bagi jamaah yang lain atau mengganggu misalkan ada yang masbuk dan seterusnya. Tapi secara umum ini suatu amalan yang banyak dilakukan di berbagai wilayah dan dilakukan di mana-mana. Adapun kitabnya bisa Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab yang lain, usahakan sambil ada terjemahannya supaya benar-benar diambil faidahnya. Bukan hanya tabarruk ya, bukan hanya tabarruk, karena faktanya ini ada sebagian kaum muslimin belajar ini cuma tabarruk saja gitu, hadir ngalap dapat berkahnya doang, nggak tahu isinya apa, yang penting hadir aja, ya benar dapat berkah gitu, dinaungi malaikat, mendapatkan rahmat dan seterusnya. Cuman kalau dibahas kita ambil petik satu atau dua poin itu sudah kebaikan yang banyak ya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Fida bin Munadir. Saat ini antum di Bekasi ya Ustadz ya. Kalau yang online itu di mana Ustadz? HSI Kibar ya. Sama satunya Kami Akademi. Nah, itu ada kita cantumkan juga di biografi beliau. Baik, teman-teman sekalian, cukup di penghujung acara kali ini. Kita sampaikan terima kasih buat semuanya dan tinggal satu materi lagi ya, teman-teman ya. Untuk penuntasan daurah syariah kapan? Di pekan depan dengan materi fikih bersama Ustadz Fandi Abu Syarifah. Insyaallah taala fikih madhab Syafi'i berkaitan dengan lima rukun Islam, maaf. 4 rukun Islam ya, berkaitan dengan 4 rukun Islam. Jazakumullah khairan Ustadz Fida atas penyampaian materi dan faedah-faedah ilmu yang berharga buat kami semuanya. Semoga ini semua dicatat sebagai amal kebaikan kita di akhirat nanti, pemberat amal kebaikan kita, timbangan kebaikan baik Ustaz. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan, masyaallah, barakallahu fiik. Tadi ada yang bertanya misalnya tentang nama-nama kita, nanti bisa di chat ke WA saya. Kalau misalnya itu nanti bisa kita cantumkan. Tadi yang bertanya siapa namanya?